Tamira. Selamat pagi Bu Christine, Salam sehat, Bu. sehat selalu Bu. Baik, puji Tuhan. Baik, Bu Matamira, ya, terkait dengan inflasi yang dialami ya masyarakat Nusa Tenggara Timur di tahun 2025 ini, tepatnya di bulan kemarin ya, di Januari. Ini sebenarnya apa yang menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya deflasi ini, Bu Matamira? Baik, terima kasih Bu Christine. Selamat pagi pemirsa. Jadi seperti dirilis kemarin ya Pak RT pada bulan Januari 2025 mengalami deflasi baik secara mantuman maupun secara wajar. Artinya kalau kita bandingkan dengan kondisi Desember, kita juga mengalami deflasi. Kalau kita bandingkan dengan kondisi Januari tahun 2023, itu juga deflasi. Ya, jadi secara mantuman itu kita deflasi 0,27%. Terbesar dari deflasi adalah dari kelompok perumahan, air, dan bahan bakar rumah. Deflasinya kelompok ini ya, 9,26, dan andilnya terhadap inflasi 1,7%. Jadi kelompok pengeluaran ini yang dominan adalah listrik Bu, karena pemerintah kan ton ya, ton turun Januari dan Februari nanti ton untuk biaya tertentu dan menyebabkan penyebab terbesar deflasi di demikian Bu Tristan. Baik, nah dari besarnya deflasi yang terjadi nih Bu Matamira, komoditas atau sektor mana saja yang paling berkontribusi nih Bu? Baik, kalau kita lihat komoditas, mungkin saya sampaikan 5 komoditas yang mendorong deflasi ya di Januari. Secara mantuman itu andil terbesar dari tarif listrik, kemudian ada ikan kembung, bunga pepaya, atau singkong, buncis, itu tercatat mengalami penurunan, ya dia mendorong deflasi. Begitu Bu. Oke, nah untuk tren inflasi dan deflasi sendiri di Nusa Tenggara Timur, ini beberapa bulan terakhir ya, kemarin ini seperti apa nih Bu? Baik, terima kasih Bu Christine. Jadi inflasi atau deflasi itu kan tergantung kita bandingkan ke bulannya. Nah, di dalam rilis itu ada 3 indikator inflasi yang seperti tadi saya sampaikan, ada yang dibandingkan dengan bulan sebelum dan ada juga dibandingkan dengan bulan sama tahun sebelumnya, atau bisa juga kita lihat inflasi tahun kalender ya, kan sampai dengan bulan berjalan berapa sih inflasi. Nah, kalau kita lihat dari tren mantuman ya, jadi dibandingkan dengan bulan-bulan sebetulnya hampir sepanjang 2024 itu terjadi deflasi ya. Jadi inflasi itu terjadi pada kuartal terakhir tahun 2024. Umumnya pola terjadi inflasi menjelang Nataru, menjelang Idul Fitri, masa liburan sekolah itu cenderung ada inflasi. Tapi selain itu biasanya ada. Nah, kalau pada bulan ini kan seperti saya sampaikan agak sedikit berbeda. Pantumannya deflasi biasanya di awal tahun itu satu inflasi. Ini lebih disebabkan diskon tarif. Nah, kalau kita secara Y on sebetulnya selama tahun 2024 itu selalu terjadi inflasi.
Bu Christine. Kalau kita banding 2023 per bulan ada inflasi, terjadi inflasi kita lihat saya kira seperti itu. Mhm. Baik, dengan adanya inflasi dan deflasi ini tentunya ada langkah yang diambil ataupun kebijakan tertentu yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah ya, Bu Matamira, untuk bisa mengatasi dampak deflasi ini. Seperti apa yang Anda lihat sejauh ini? Baik, mungkin pemerintah daerah saya pikir selama ini kan kita lebih banyak untuk mengendalikan, artinya ketika berlebihan itu selalu direndah. Kita murah. Nah, untuk kebijakan jika terjadi deflasi ya, menurut saya untuk bulan Januari ini kan kita karena penurunan atau diskon daya listrik, jadi saya kira itu tidak perlu melakukan masyarakat masih diuntungkan ada diskon gitu Bu Christine. Jadi kalau misalnya terus menerus harga turun itu untuk perkembangan perekonomian itu tidak bagus gitu Bu. Baik, nah dengan adanya deflasi ini tentunya mempengaruhi daya beli masyarakat di Nusa Tenggara Timur, seperti itu ya Bu Matamira? Ya, kalau secara teori Bu Christine, kalau terjadi harga artinya daya beli masyarakat karena harga barang turun, orang bisa beli lebih banyak jika pendapatannya tetap. Tapi dampak seberapa besar dampak daya beli masyarakat tentu tidak bisa kita ukur saat kita mengukur harga dan indikator-indikator lain. Perlu saja lebih dalam berapa besar sih dampak daya beli begitu. Baik, Bu Matamira, yang terakhir strategi dari BPS sendiri dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan fenomena deflasi ini agar masyarakat ini tidak terjadi kepanikan ya atau salah persepsi seperti itu ya. Ini apa yang mau Anda sampaikan? Baik, terima kasih Bu Christine, Bapak Ibu sekalian. Saya sebetulnya kami melakukan rilis data untuk inflasi di Indonesia, itu kalau kami informasikan secara virtual, bisa akses di YouTube ataupun diakses di website. Nah, untuk sebetulnya ketika kita melihat angka dan kita ingin tentu kita harus tahu dulu kalikan apa sih yang menyebabkan kalau bulan ini menyebabkan deflasi. BPS di dalam rilis berusaha menjelaskan penyebab inflasi itu seperti apa, jadi masyarakat bisa interpretasikan dengan seperti itu, diharapkan tidak mispersepsi gitu. Demikian mungkin. Baik, terima kasih Bu Matamira untuk waktunya pagi ini bersama Prosat RRI ND. Sama-sama. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Baik, pendengar program